Siang itu Kanaya sedang mengelap figura foto di atas meja ruang tengah, saat ponselnya berbunyi beberapa kali. Notifikasi pesan masuk muncul di layar. Karena penasaran, ia menyudahi sesi bersih-bersihnya. Tadi ia juga sempat menyapu. Semenjak hamil, Nagara selalu melarang Kanaya mengepel lantai. Berhubung istrinya agak ceroboh, ia khawatir Kanaya bisa terpeleset dan jatuh. Untuk mengurangi beban pikiran, Nagara lebih memilih melakukannya sendiri setiap akhir pekan. Atau, ia menyarankan Kanaya memesan jasa GoClean. Jadi, kegiatan bersih-bersih Kanaya hanya sebatas menyapu, mencuci piring, dan mengelap benda-benda berdebu. Kanaya mengerutkan dahi saat melihat nomor tak dikenal di layar ponselnya. "Hai, Kanaya, aku Steffi. Maaf sebelumnya, bukannya aku berniat menghancurkan rumah tangga kamu dan Mas Nana. Tapi saat ini aku lagi hamil anak suami kamu. Sudah 2 bulan," bunyi pesan dari 08. Pesan berikutnya dari nomor yang sama menunjukkan sebuah foto. Itu foto hasil USG minggu lalu. "Aku juga di sini posisinya korban. Aku bingung mesti gimana. Aku cuma mau minta pertanggungjawaban," tulisnya. "Aku yakin Mas Nana nggak akan tega untuk menyuruhku aborsi karena ini darah daging dia," lanjut pesan itu. "Sebagai perempuan yang sama-sama sedang mengandung, aku yakin kamu juga paham bagaimana perasaan aku," tambahnya. Tangan Kanaya meraih pegangan kursi, dan ia segera duduk. Ia membaca pesan itu berulang kali. Dengan tangan sedikit bergetar, ia berusaha mengais sisa akal sehat yang masih tersisa. "Mau minta tanggung jawab bagaimana?" balas Kanaya. "Yang menghamili kamu itu suami saya. Jadi minta pertanggungjawabannya ke dia. Jangan ke saya," ketiknya lagi. "Baik, kalau berkenan boleh aku bertemu Mas Nana?" balas nomor tak dikenal itu. Mas Nana. Hanya orang-orang terdekat Nagara yang memanggilnya dengan nama itu. Nagara bukan tipe orang yang suka membeberkan hal pribadi kepada orang asing. Jadi, kemungkinan wanita ini sudah dekat dengan suaminya. Entah ini kebohongan semata atau bukan, otak Kanaya betul-betul buntu. Ia memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada Nagara. Kanaya mengirimkan lokasi. "Saya bakal suruh suami saya pulang. Silakan datang ke alamat itu." "Kamu bisa datang jam berapa?" tanyanya. "Jam 2 aku ke sana. Terima kasih banyak dan maaf untuk semua yang sudah aku dan Mas Nana lakukan," balas nomor itu. Setelahnya, Kanaya mengirim pesan kepada Nagara agar segera pulang. Nagara tidak bisa berpikir jernih. Cara ia mengendarai mobil terkesan ugal-ugalan, hampir menabrak pengendara lain. Umpatan dan makian ia terima, tapi ia tak peduli. Kepalanya penuh dengan isi pesan Kanaya. Kalau ini hanya perang, Nagara akan marah setidaknya seminggu kepada Kanaya. Ia yakin betul dirinya tidak pernah main sana-sini. Bahkan sebelum menikah dengan Kanaya, ia tak pernah melakukannya. Orang gila mana yang tiba-tiba mengaku hamil anaknya? "Halu kali ya," gumamnya. Jika wanita itu betul hamil, Nagara tak segan menyeretnya ke rumah sakit untuk tes DNA. Kalau perlu, ke rumah sakit jiwa untuk memeriksa kesehatan mentalnya. Begitu sampai rumah, ia memarkir mobil asal dan segera masuk. "Nai. Kanaya," panggilnya panik. Kemeja dan dasinya sudah tak lagi rapi, kacau. "Mas," sahut Kanaya dengan suara lirih, menoleh. Ia masih duduk di posisi semula, tak beranjak. Dari getar suaranya, Nagara tahu Kanaya tengah shock berat. Ia duduk di sebelahnya, meraih tangan Kanaya untuk digenggam. Tangan istrinya terasa lemas. Wajahnya pucat. Mata Nagara memerah, menahan amarah dan tangis. "Aku nggak selingkuh. Aku nggak pernah main di luar. Sumpah demi Tuhan, Nai," katanya. "Tapi, itu," ucap Kanaya terbata-bata. "Bukan aku." Pekik Nagara cepat, menggeleng berulang kali. Ia menangkup kedua pipi Kanaya, memintanya menatapnya. Matanya memancarkan sorot menyedihkan.
Kanaya tersenyum tipis, mengusap punggung tangan Nagara yang masih melekat di pipinya. "Kita tunggu orangnya dulu ya, Mas," katanya. Di saat seperti ini, sulit bagi Kanaya mempercayai siapapun. Ia pernah dikhianati orang-orang terdekat di masa lalu. Jika Nagara juga melakukannya, luka itu akan tak terkira. But it is what it is. 1 jam penantian terasa mencekam. Steffi, wanita itu, tak kunjung muncul. Saat Kanaya menyebut nama dan usia kehamilan wanita itu, Nagara sama sekali tak familiar. Tubuh Nagara meluruh ke lantai, ia berlutut di depan Kanaya. Tak sabar menunggu, ia meraih ponsel istrinya dan menelpon nomor itu. "Boleh pinjem HP-nya sebentar, Nay?" tanyanya. Kanaya mengangguk kecil. Nagara beranjak, membuka pintu samping, dan berdiri menghadap kolam ikan di luar. Panggilannya tak diangkat. 3 kali ditolak. Nagara menekan amarahnya dalam-dalam. "Maksud lo gimana? Hamil anak gue apanya?" "Angkat teleponnya," ketik Kanaya dari ponselnya. "Gue selama ini selalu jaga omongan sama perempuan. Tapi lo anjing. Kesini kalau mau minta tanggung jawab. Nggak usah bikin huru-hara di rumah tangga orang," lanjutnya. Sekali lagi, Nagara mencoba menghubungi nomor itu, tak diangkat. "Angkat atau gue sendiri yang nyari lo," ketiknya. "Oke, gue cari lo. Jangan harap lo bisa hidup tenang setelah ini," tambahnya. Pesan terakhirnya akhirnya mendapat balasan. "Jangan gitulah, bro," balas nomor itu. "Sokap banget anjing, bra bro. Kayak lo nggak lagi bikin rumah tangga gue gonjang-ganjing," batin Nagara. "Bercanda. Serius amat," lanjut pesan itu. "Ketemu dulu coba, terus ngomong gitu lagi," balas Kanaya. Itu pun kalau Nagara masih punya kesabaran dan membiarkannya membela diri. "Gue cari lo sampai dapat, anjing. Gue bakal kirim lo langsung ketemu nenek buyut lo," ketiknya lagi. Persetan jika ia tengah bertukar pesan dengan perempuan. Sopan santun tak lagi ia pedulikan. Seseorang di seberang sana meneguk ludah kasar. Bukan niatnya membuat semuanya runyam. Nagara sudah marah besar, jadi ia mengakhiri permainan. Baru saja Nagara akan menyuruh Jovan melacak nomor itu, orang itu lebih dulu menelpon. Surprisingly, suara cowok, dan persis dengan orang yang ingin Nagara hubungi. "Jovan!" teriak Nagara menggelegar, tak percaya. "Hahaha, damai, Mas Nana," sahut Jovan. Itu bukan tawa bahagia atau sarkas, tapi tawa ketakutan dari seseorang yang nyawanya hampir terancam jika tak segera menggaku. Nagara membuka pintu kaca dan memekik kepada Kanaya yang masih di ruang tengah. "Nay, ke kamar dulu sebentar. Tutup telinga juga," perintahnya. "Kak, kenapa?" tanya Kanaya. "Nurut dulu," titah Nagara final. Setelah Kanaya melakukannya, Nagara menutup pintu dan mengumpat sejadi-jadinya. "Anjing lo! Tolol! Tai!" teriaknya sampai urat di lehernya menonjol. Wajahnya memerah. Segala makian Nagara layangkan kepada asistennya. Tangan kirinya mengepal kuat. Kalau Jovan ada di depannya sekarang, pasti sudah kena pukulan telak. Pantas saja tadi saat pulang dalam kondisi berantakan, Jovan terlihat santai dan acuh. Biasanya, ia kepo dan bertanya macam-macam. Jovan meringis. Sepertinya besok ia perlu mengambil cuti, atau resign sekalian. Niatnya hanya perang karena kesal dengan Nagara yang semalam membuatnya gagal bertemu Nadine. Sejak pagi, Nadine bahkan tak membalas pesannya. Jovan sampai membeli nomor baru untuk aksinya ini. Anggap saja kekanakan, tapi ia tak menyangka Nagara akan bereaksi seserius ini. Jovan hanya ingin melihat wajah panik atasannya. Cara termudah adalah menyentil Kanaya, pasti Nagara langsung bereaksi. "Jangan matiin. Jelasin ke Kanaya," perintah Nagara. Selepas mendengar penjelasan Jovan via telepon, Kanaya menghela napas lega, lalu mencebik. Sejak tadi ia menahan tangis.
Nagara menariknya ke pelukan, mengecup puncak kepala istrinya. Kanaya menangis sesenggukan. Jovan monyet. Istri gue lemes. Hampir pingsan, batin Nagara. Ia perlu membuat perhitungan dengan Jovan. Nai takut? Tanya Nagara. Kanaya mengangguk. Kalau situasinya baik-baik saja, pasti ia teriak, menurut NGANA aja gimana, Gan? Sayangnya, kini untuk duduk saja, Kanaya tak punya tenaga. Jantungnya berpacu cepat sejak tadi. Selingkuh itu hal paling mustahil buat aku, Nai. You're my everything. My whole world, tegas Nagara. What if someday, Kanaya tak melanjutkan. Gak ada seandainya. Aku gak akan pernah selingkuh. Pegang kata-kataku, potong Nagara. Ia menjauhkan tubuh Kanaya, menunduk, dan mengecup perut istrinya. Adek nggak apa-apa? Tanyanya khawatir, takut emosi Kanaya berdampak pada janinnya. Nggak apa-apa, jawab Kanaya. Sini ditransfer energi dulu biar kuat lagi, ujar Nagara. Keduanya berpelukan, kali ini dalam posisi tidur. Lama sekali. Hingga Kanaya terlelap, dan Nagara menatap lamat-lamat wajah istrinya yang sembab dengan air mata mengering di pipinya. Nagara mengirim pesan ke Jovan. Jain Jovan Stanford Jancok, ketiknya. Kalau kesel ke gue aja, bini gue nangis kejer gara-gara lo, lanjutnya. Usia kehamilannya masih muda, kalau ada apa-apa gue bisa aja ngehajar lo, Jo, ancamnya. Sorry, sumpah gue nggak ngangka bakal kayak gitu, Gar, balas Jovan. Gue tahu semua manusia terbuat dari tanah. Dan lo kayaknya terbuat dari tanah sengketa. Banyak banget nyari prahara, ketik Nagara. Sebagai satu-satunya sahabat Hera yang tak jadi bridesmaid, Kanaya memilih mencari kursi dan segera duduk setibanya di lokasi pernikahan temannya. Kebanyakan tamu adalah keluarga Haidan dan rekan kerjanya. Hera hanya mengundang teman-teman terdekatnya saat kuliah. Tapi, teman dekatnya cukup banyak dibandingkan Kanaya yang hanya punya 4. Dekat dalam artian Hera sering berkomunikasi, kebanyakan dengan anak-anak yang pernah memakai jasa joki tugasnya. Nagara menemui Haidan yang masih setia menghafal kalimat ijab kabul. Wajahnya pucat. Ini kali pertama Nagara melihat pria santai itu mendadak nervous. Di ruangan itu, hanya ada Haidan dan Nagara, sengaja agar Haidan tak makin cemas melihat keluarganya yang sudah rapi. Ajik, gue jadi mau keluh Haidan. Perasaan cemasnya merambat ke perut, membuatnya mulas. Keburu bubar tamu undangannya, dan dahlah, ayok, sahut Nagara. Nagara baru saja membalas pesan dari Hera yang bertanya tentang kondisi Haidan, karena pria itu minta waktu lebih lama, padahal Hera sudah selesai dirias. Halo, Pak Gara. Maaf ganggu waktunya. Kata Nai Bapak lagi sama Om Idan. Tanya Hera. Iya. Kenapa, Ra? Balas Nagara. Beneran lagi bareng Bapak? Tanya Hera lagi. Takut banget kabur. Canda Nagara. Siapa tahu si Om berubah pikiran, balas Hera. Nagara memotret Haidan yang sudah rapi dengan jas dan rambut kinclong, menatap kertas A4 dengan tulisan jumbo. Lagi ngapalin ijab kabul, ketik Nagara. Padahal nama saya sama nama Bapak, nggak susah-susah banget wajah tersenyum, balas Hera. Takut salah nyebut nama mantannya mungkin, canda Nagara. Jawabannya membuat Kanaya mengomelinya via chat. Ya namanya juga dia berasumsi, siapa tahu kan. Siap belum? Penghulunya udah nyampe, tanya Nagara. Jujur gue takut banget, Gar, jawab Haidan. Anggap aja lagi simulasi. Bukan nikah beneran, usul Nagara. Lo pikir anak SD? Sentak Haidan. Dulu, Haidan pernah main nikah-nikahan, jadi pengantin pria, memanggil pasangannya papa mamah. Haidan menghela napas panjang, membuat Nagara bercelutuk, panjang bener. Kayak sisa napas terakhir. Kayak dulu lo nggak aja. Balas Haidan. Dulu, Nagara juga agak anxious, tapi ia sembunyikan di balik wajah datar.
Yang membuatnya ciut adalah raut wajah Kanaya, yang seolah menahan tangis sekuat tenaga. "Senggak mau itu dia sama gue kah?" tanya Nagara dalam hati. Makanya, awal pernikahan, ia menjaga jarak agar Kanaya bisa menyesuaikan diri. Apalagi Kanaya sering kena hukum darinya di kampus, jadi agak was-was dekat dengannya di rumah. Perasaan bersalah Nagara hilang ketika Kanaya mulai blak-blakan menggodanya. Itu fase paling ajaib dalam hidupnya. "Om, kalau mau kabur masih ada waktu," bisik Hera kepada Haidan. Kini, mereka duduk di depan penghulu dan ayah Hera, disaksikan semua tamu. Haidan menunduk dan melotot. "Ngomong apa sih, Ra?" katanya kesal, baik karena panggilan Om, maupun kalimat asal Hera. "In case nggak jadi," canda Hera. "Nggak jadi apanya?" Haidan sudah menunggu momen ini sejak tahun lalu. Mungkin Hera bisa berkata begitu karena Haidan lebih sering mengedarkan pandangan ketimbang menatapnya. Ia tak kuat. Calon istrinya sangat cantik hari ini, dengan gaun silver dan kain batik. Perut Haidan terasa diaduk habis-habisan, mulas dan berdesir aneh. "Sembarangan," gumamnya. Nagara meraih tangan Kanaya, menggenggamnya di atas pahanya, lalu tersenyum lebar, membuat Kanaya keheranan. "Seneng banget lihat Mas Haidan nikah," tanya Kanaya. "Mas mulu manggilnya." "Mas kamu kan cuma aku, Nay," protes Nagara. Kanaya memutar bola matanya malas. Sejak zaman Megalodon, protes Nagara tak pernah lepas dari panggilan yang ia berikan kepada Haidan. "Aku biasa aja lihat si Haidan. Lebih seneng lihat kamu hari ini. Cantik. Hari-hari biasa juga cantik. Tapi yang ini cantiknya ribuan kali lipat," puji Nagara. "Nay," panggilnya lagi. Bisa-bisanya Nagara gombal di saat Haidan serius mengucap ijab kabul. Tamu di sebelah kirinya, mantan rekan satu divisi Kanaya, menoleh dan tersenyum penuh arti, membuat Kanaya tersenyum malu. "Apa?" tanya Kanaya. "Kita nikah lagi yuk. Mau nggak?" ajak Nagara. "Kan udah nikah," sentak Kanaya setelah mengucap, "sah," bersama tamu undangan. Haidan mengecup kening Hera, lalu Hera meraih tangannya dan salim. Mama Haidan bersorak riang sambil menangis terharu. Akhirnya, anak semata wayangnya menikah. Ia pikir Haidan akan melajang selamanya. "Nikah yang konsepnya Pinky," canda Kanaya. "Coba ajak Mbak Steffi aja, Mas," balasnya. Nagara mendelik. Mendengar nama Steffi, ia mencari keberadaan Jovan. Asistennya itu diundang ke pernikahan Haidan karena mereka sering bertemu dan ngobrol bareng saat weekend, membuat Jovan dan Haidan dekat. "Teman kamu yang namanya Nadine itu mana?" tanya Nagara. Jawab Kanaya, menunjuk Nadine, si beauty influencer, yang sibuk memegang kamera dan bercakap sendiri, sepertinya sedang update status. Saat sesi foto bareng, Kanaya ikut nyempil di tengah. Haidan menyisih ke pinggir agar tak masuk frame, karena ini foto khusus perempuan. Ola dengan pede membawa standi K-pop Lee Jeno, membuat JH mengeluh. "Lo ngapain bawa suami gepeng lo ke sini?" protes JH. "Biarin. Lo semua bawa pasangan masing-masing. Gue juga bisa datang sama Jeno," balas Ola. "Ada sintingnya sedikit memang," asteris batin Nagara. Nagara menghampiri Jovan yang berdiri sambil memegang minuman. Jovan ingin pergi setelah ijab kabul, tak kenal siapapun selain pengantin dan Nagara, tapi sungkan dengan Haidan. Ia takut berhadapan dengan bosnya, apalagi datang sendirian, kelihatan ngenes. Seandainya tahu begini, ia akan membawa adiknya. Matanya memicing saat melihat Nadine di antara deretan wanita di panggung. Ia mengucek mata, takut salah lihat. Betul Nadine. Ia memang melamun tadi, tak memperhatikan sekitar, wajar baru sadar Nadine hadir sebagai bridesmaid. Hari ini, Jovan datang dengan kaos putih polos, luaran kemeja biru, dan celana jeans, beda dengan tamu lain yang memakai jas rapi. "Iye, temennya Nay,"
ujar Nagara sebelum Jovan bertanya. Lo nggak pernah bilang? Tanya Jovan. Lo nggak pernah nanya, balas Nagara. Jovan diam. Saat Nadine turun dari panggung, Jovan berniat menghampiri untuk mengutarakan kejadian tak terduga ini. Seakan semesta mendekatkan mereka. Tapi, seorang pria tegap dengan wajah sangar dan telinga ditindik menyambut Nadine, memeluk pinggangnya. Alan. Langkah Jovan tersendat. Nadine tersenyum lebar, tertawa dengan apa yang Alan bisikkan. Jovan melongo. Itu pacarnya. Tak mungkin teman biasa seintens itu. Jadi, Nadine punya pacar. Wajar Jovan tak tahu, karena Nadine tak pernah memposting apapun. Pandangan mereka bertemu, dan Jovan segera membuang muka. Lo tahu? Tanya Jovan saat kembali menghampiri Nagara, wajahnya bete. Sejak awal lo nggak pernah ngasih tahu nama maupun nunjukin mukanya. Baru minggu lalu lo ngomong namanya Nadine Cantika, jelas Nagara. Seperti ucapannya kepada Kanaya, Nagara tak ingin ikut campur masalah percintaan Jovan. Ia sengaja menunggu momen ini agar Jovan tahu sendiri faktanya. Jovan pergi begitu saja saat Kanaya menghampiri. Sejak dari panggung, Kanaya melihat raut wajah keruh Jovan. Mas, panggil Kanaya. Biarin. Udah gede. Udah bisa ngurus masalahnya sendiri, seloroh Nagara dengan wajah serius. Nai mau makan apa? Mas ambilin. Kamu duduk aja, ujarnya lembut, wajahnya berubah riang. Sate ayam, jawab Kanaya. Requestnya hanya satu, tapi Nagara datang membawakan sate ayam, siomay, dan sepiring nasi penuh lauk, sampai bola-balik 2 kali. Banyak banget, kaget Kanaya. Kamu katanya sate ayam, ujar Nagara. Terus itu. Kanaya menunjuk 2 piring lain. Punya aku, jawab Nagara. Kanaya berohamin ria. Saat sate ayamnya habis, Nagara baru selesai dengan siomay dan mulai memakan nasinya. Kalau orang tak tahu, mungkin mengira Nagara numpang makan sepuasnya. Cara makannya begitu menikmati, tak kalah dengan mukbangers, membuat Kanaya menatapnya lama. Merasa diperhatikan, Nagara menoleh dan menyodorkan 1 sendok nasi beserta lauknya. Kanaya menggeleng. Kamu aja, katanya. Kamu kan harus banyak makan, Nai, ujar Nagara. Iya, nanti kalau mau aku ambil sendiri, balas Kanaya. Nggak usah, ini aja aku suapin. Nanti kalau mau nambah baru ngambil lagi, kata Nagara. Ucap Kanaya, membuka mulut. Kanaya menerima suapan, membuat Nagara tersenyum lebar. Pinternya, istri siapa sih? Godanya. Aksi mereka tak luput dari pandangan Ola, yang makan sendirian. Nadine sudah hilang entah kemana bersama Alan. JH sibuk dengan Ale. Ola hanya duduk sambil menatap standi Jeno yang diberikannya kepada Hera. Tidak apa-apa juga sih. Semua orang pantas punya pacar. Tapi gue pantasnya punya duit yang banyak. Ingat duit, Ola teringat kerja. Besok hari Senin. Suasana hatinya mendadak suram. Ia pamit pulang, beralasan tak enak badan. Setelah keluar, ia berencana makan es krim dulu. Selain Hera, Ola juga sudah pindah ke hunian mirip kos tapi versi elit dengan kamar luas. Pernikahan Hera di pinggir kota, jadi Ola memesan GrabCar agar bisa bersandar. Kalau naik motor, masa ia bersandar di punggung abang ojol? No way. Ola berdiri di pinggir jalan, menunggu GrabCar pesanannya. Sebuah mobil berhenti di depannya. Pengemudi menurunkan kaca. Ola melirik plat nomor, lalu masuk. Bak, panggil pengemudi. Iya, benar. Ola, jawab Ola. Ola tak punya tenaga untuk berbasa-basi, jadi langsung masuk ke kursi belakang sebelum dipersilakan. Ia sempat terpana dengan wajah dan penampilan si supir. Mobilnya wangi banget. Dilihat-lihat, usianya seumuran dengannya. Ini mah orang kaya gabut, asteris batin Ola. Tapi, nama dan tampangnya tak sinkron. Wajahnya bak dewa Yunani, tapi namanya Jumadi. Bukan menjelekkan, tapi seperti tak cocok.
Kok nggak jalan, Mas? Tanya Ola. Jovan kebingungan. Ia menurunkan kaca untuk bertanya tentang sesi acara, apakah hanya cepaka-cepiki dan bersalaman dengan pengantin, karena ia ingin pulang. Tapi, perempuan ini malah masuk. Hah? Oh iya, jawab Jovan. Ia melajukan mobil dalam kebingungan, patah hatinya lebih dominan. Freak banget anjir, nggak sopan juga. Minta tumpangan tapi malah gitu. Mana duduknya di belakang? Gue berasa supir, keluh Jovan dalam hati. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.